tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan Jepang tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengarnya. Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. Hiroshima dan Nagasaki dibom. Berarti Nippon sudah kalah. Saya harus memberitahu Bung Karno. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan berita tersebut. Silahkan masuk. Ada apa Bung datang kemari? Jepang sudah menyerah pada sekutu. Ini kesempatan kita untuk merdeka. Apa benar semua itu? Saya sendiri yang mendengarnya di radio. Sebentar ya Bung. Bu, tolong ambilkan air untuk Syahrir. Silahkan diminum Bu. Gini Bu, sebaiknya kita jangan percaya dulu dengan berita itu. Kita harus benar-benar memastikan bahwa Jepang sudah kalah. Untuk saat ini kita tidak boleh gegabah Bu. Betul apa yang dikatakan Bung Karno, kita harus waspada karena ini mengikut masa depan rakyat. Tapi saya pastikan berita itu benar. Baiklah, biarkan saya dan Bung Hatta membicarakan hal ini. Silahkan Bung keluar terlebih dahulu. Karena berita yang disampaikan oleh Sultan Syahrir tidak dipercaya oleh Bung Karno dan Bung Hatta, Sultan Syahrir akhirnya pulang dan menemui Singgi untuk memberitahu berita kekalahan Jepang. Jepang sudah kalah. Kalah. Hanya ada dua pilihan untuk negeri ini. Menjadi besar karena mandiri atau menjadi budak karena memanfaatkan hasil. Jangan putus asa, Syahrir. Kita bujuk saja mereka. Kalau mereka tetap pada pendiriannya, Kalau mereka tetap menolak, kita bicarakan lagi untuk mengambil langkah yang lain. kita berangkat ke kediaman Bung Karno sekarang. Kemudian, Sultan Syahrir kembali pergi ke kediaman Bung Karno bersama Chairul Saleh. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Bu, apakah Bung Karno ada? Saya ingin bertemu dengannya. Ya, Kang Mas ada di dalam. Memang ada apa ya mencari Kang Mas? Ada hal penting yang harus kami bicarakan dengannya. Ya, kalau begitu silakan masuk. Kalau begitu saya panggilkan dulu Kang Mas. Kang Mas, Siapa Bu yang datang? itu para pemuda ingin bicara penting katanya. Baiklah, tunggu sebentar. Ya sudah Kang Mas, saya kembali ke belakang dulu. Ada apa kalian datang kemari? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja jika kita nekat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ya jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Silahkan masuk. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Apalagi berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu masih dilakukan. Dan juga
kekuatan militer Jepang yang ada di Indonesia sekarang masih sangat kuat untuk mampu membatalkan proklamasi kemerdekaan kita. Jadi usulan kami belum dapat disetujui. Tapi saya yakin berita tersebut benar. Ini golok leher saya. Saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Tetapi saya tidak boleh lepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Maka dari itu, saya akan sampaikan berita ini besok kepada wakil ketua PPKI. Bung, tenanglah Bung. Semua ini bisa bicarakan dengan baik-baik. Tenang. Kalau begitu, Ada apa para pemuda datang ke sini? Mereka tadi memaksa saya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi saya menolak karena hal seperti ini seharusnya dibahas dalam sidang PPKI mendatang. Benar. Seharusnya kita membicarakan hal ini dalam rapat PPKI. Karena PPKI itu bertugas untuk melaksanakan kemerdekaan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat berkuasa kembali di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya kita bicarakan lagi dalam sidang PPKI pada 18 Agustus mendatang. Karena usulan para pemuda tidak disetujui oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, para pemuda mengadakan rapat dengan para pemuda lainnya untuk merencanakan langkah selanjutnya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta tetap bersikeras untuk tidak menyetujui usulan kita. Apalagi mereka tidak percaya dengan berita ini. begini saja. Saya mengusulkan Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan keluar Jakarta untuk menghindari pengaruh Jepang. Apakah kalian setuju dengan apa yang saya usulkan? Tapi yang saya bingungkan, mau dibawa kemana kedua tokoh nasional tersebut? Bagaimana kalau kita membawa mereka ke Rengas Dengklok yang ada di Karawang? Karena di sana dekat dengan tempat pemusatan tentara peta yang keamanannya terjamin. Benar, saya setuju dengan pendapat kalian. Apa ini? Ikut kami ke Karawang. Tunggu dulu, saya akan mengizinkan asalkan saya dan Guntur ikut. Baiklah kalau begitu, silakan kalian bersiap-siap, saya akan tunggu. Mari. Ayo kita berangkat. Kami sudah selesai bersiap. Ada apa ini? Ayo ikut kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Tempat pengasingan apa ini? Ayo ikut saja. Keesokan harinya, Ahmad Subarjo mencari Bung Hatta dan Bung Karno, tetapi mereka tidak ada di kediamannya. Kira-kira Bung Karno dan Bung Hatta kemana ya? Lebih baik saya tanya Ikana. Ada apa? Kalian mau kemana, Bung Karno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu. Jangan berbohong kamu. Rasanya tidak arif apabila kalian menahan kedua tokoh nasional itu. Tidak karif bagaimana? Kami sudah berusaha untuk meyakinkan mereka, tapi mereka saja menolak. Percayalah, besok paling lambat pukul 12, mereka tidak memproklamasikan kemerdekaan, nyawa saya taruhannya. Ya sudah kalau begitu, sekarang kita ke Karawang. Baiklah, mari kita ke Karawang. Mikana dan Ahmad Subarjo pun pergi ke Karawang untuk menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Bung, mau apa? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Ada apa mencariku, Subarjo? Maaf mengganggu malam-malam, Bu. Tidak apa, Bung. Bung, izinkan saya bertanya, bagaimana keadaan Jakarta sekarang? Tidak ada revolusi apa-apa di Jakarta. Berarti kita telah membuang waktu sehari dengan sia-sia. Baiklah, kalau begitu kita harus ke Jakarta sekarang.
Sekarang juga, Bu. Setelah sampai di Jakarta dan melakukan perundingan bersama golongan muda dan golongan tua, mereka setuju memakai rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Ada apa ini? Kenapa tuan-tuan mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Anda. Kami bermaksud menanyakan, apakah benar berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu? Memang benar berita tersebut, tapi kami masih menyembunyikannya agar tidak terjadi keributan. Kami khawatirkan para pemuda terus mendesak agar kita mempercepat proklamasi kemerdekaan. Wah, itu adalah gagasan yang bagus, mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau boleh, kami ingin meminjam rumah Anda. Kami telah sepakat, apabila berita itu benar, maka kami akan segera mempercepat kemerdekaan Indonesia. Dan rencananya kami menggunakan rumah tuan untuk membuat naskah proklamasi. Silahkan gunakan tempat ini sepuasnya. Saya izin ingin istirahat dulu. Permisi tuan-tuan. Karena telah diberi izin oleh Laksamana Maeda untuk menggunakan kediamannya, mereka pun berdiskusi untuk membuat teks proklamasi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Setelah teks proklamasi itu selesai dibuat, semuanya kembali ke kediamannya masing-masing dan ternyata Bung Karno terkena gejala malaria. Ya ampun, malaria kamu kambuh, Mas. Istirahat dulu, Mas. Latih sudah ingin lapor. Rakyat sudah berkumpul. Apa Bung sudah siap? Apa Hatta sudah datang? Belum. Aku tidak mau keluar sebelum Hatta datang. Apakah sudah siap? Siap. Setelah Bung Karno dan Bung Hatta siap, mereka pun keluar untuk menemui rakyat dan membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan pagi ini kita berkumpul jadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu.
kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini kita mendengarkan kemerdekaan kita dengan harapan tetap menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik, lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya. Dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang dan Belanda, kita selama ini seolah orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka, namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk merdeka. Kini, harapan kita semua itu bukan hanya angan-angan lagi, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ditandai dengan naskah proklamasi. Proklamasi. Begini saja. Saya ingin mengusulkan, bagaimana kalau naskah proklamasi itu resep-masakannya mamaku? Bagaimana kalau naskah proklamasi dia tulis secara tegak lurus bersambung? Kalau palet kok kira-kira ya Mak? Kira-kira cocok kalau main. Jadi begini saja. Nggak mau aja. Udah kita orang berdua tuh ya kayak makan rokok saya dan kerja. Iya begini. Lambat besok pukul 12 mereka tidak melaksanakan proklamasi yang saya taruhannya. Ya sudah kalau begitu sekarang kita Woi anjay. Mas, Bung, apakah Anda sudah siap?